要保护我妈妈！妈！妈妈，还给我！ Ho-chan menemukan ibunya sedang terbatuk sambil memuntahkan darah di hadapannya sendiri. Dan orang yang berada di dekat wanita itu saat ini adalah gurunya sendiri, Long Xingyu. Ya bapaknya sendiri lah ya, cuman dia belum tahu gitu. Kesatria terbaik dari asosiasi kuil itu juga di saat yang benar-benar kebetulan menunjukkan gerak-gerik tanda penyerangan. Apalagi batuk darah Bayu masih belum berhenti sama sekali. Ho-chan sudah tinggal sendirian dengan ibunya selama 10 tahun. Tidak ada lagi yang dimiliki anak itu selain Bayu yang sudah mendampinginya. Ho-chan rela tidak mengkonsumsi cairan tonik yang sangat penting bagi perkembangan latihannya. Semua jatah yang dia terima diberikan sebagai campuran obat demi mempertahankan kesehatan Bayu. Sekarang ketika melihat ibunya justru semakin sekarat karena perbuatan orang lain, maka tentunya Ho-chan tidak akan tinggal diam. Tentunya Ho-chan yang masih berusia 10 tahun tidak akan bisa bertahan kalau menantang kesatria terbaik umat manusia. Xingyu pun mempertanyakan apakah Ho-chan benar-benar muridnya atau bukan. Dia sudah mengajarkan anak itu cara untuk tetap tenang meski sedang terjepit sekalipun. Agar semua emosi negatif Ho-chan dapat ditekan, Xingyu memutuskan untuk langsung membuat batas dari perbedaan kekuatan mereka. Kalau Ho-chan bisa melewati garis yang memisahkan lokasi antara dirinya dengan Bayu, maka Xingyu akan membiarkan anak itu menemui ibunya. Meski Xingyu tentunya tidak sedang serius, tapi pertarungan antara kesatria terbaik dengan anak ajaib itu tidak benar-benar berat sebelah. Sambil berusaha menenangkan amarah Ho-chan, Xingyu bertanya kepada muridnya itu, apa sisi kelemahan terbesarnya? Ho-chan memiliki sifat kepedulian yang sangat besar. Semua itu tentu bagus apabila diletakkan pada porsi yang sesuai. Tapi kalau berlebihan yang ada malah menjadi bumerang kalau pada akhirnya berubah menjadi kemarahan. Emosi negatif akan mempengaruhi pola pemikiran pengambilan seorang kesatria, membuatnya tidak bisa berpikir jernih dan mudah dikalahkan oleh lawan. Di sini kita bisa lihat kalau Xingyu emang benar-benar overpower parah. Bayangin dari tadi dia cuma pakai teknik pedang dengan kekuatan fisik bawaan, sementara Ho-chan sudah berulang-ulang menggunakan berbagai skill yang dia kuasai. Teknik pedang Xingyu bahkan bisa menghancurkan perisai dewa yang membuat Tuan Nalan dan Lin Xin terkejut dulu. Ya sebenarnya wajar aja sih. Toh Xingyu pasti udah khatam di luar kepalanya tentang semua kelebihan dan kekurangan setiap skill kesatria yang ada. Oke, lanjut ke adegan baku hantamnya. Ho-chan benar-benar nekat mencoba peruntungannya. Dia tahu kalau Xingyu sudah menganggapnya sebagai murid yang sangat berpotensi. Ho-chan berani melompat ke arah pedang yang dihunuskan Xingyu kepadanya. Kalau Xingyu benar-benar berniat untuk mengalahkan Ho-chan di sini, maka dia pasti akan membiarkan tubuh anak itu ditembus pedang yang pastinya luar biasa tajam. Tapi kalau dia memang hanya berniat untuk menahan amarahnya, maka Xingyu pasti akan menarik kembali senjata tersebut. Peristiwa barusan memang sangat mengejutkan Xingyu, namun dia harus tetap berdiri tegap sambil menatap Ho-chan. Kemudian mengeluarkan sebuah pertanyaan yang mengguncang hati anak itu. Kalau dia segampang ini membahayakan nyawanya, bagaimana bisa menyelamatkan ibunya? Kemarahan Ho-chan sebelumnya dipicu oleh batuk darah yang dialami oleh Bayu. Sekarang Xingyu malah membakar kembali api dahsyat yang sudah membara dalam hati Ho-chan. Akibatnya segel putra cahaya itu hancur dan dia menjadi tidak bisa dikendalikan lagi. Segel putra cahaya yang lepas akan mengambil alih tubuh seseorang kesatria pilihan dan mengendalikannya sesuai dengan keinginan sejati. Ho-chan benar-benar tidak tertandingi lagi. Bahkan Xingyu sendiri harus bersikap untuk memasuki mode bertarung layaknya menghadapi iblis-iblis kuat. Buset. Bahkan refleks tubuh Xingyu saja tidak bisa mendekati gerakan mendadak dari Ho-chan barusan. Setiap langkah kakinya saja sampai menggetarkan bumi, membuat jejak-jejak panas seakan-akan di telapak kakinya dilapisi oleh lahar panas. Xingyu berusaha menenangkan Ho-chan dan memintanya untuk mengontrol kekuatan mananya, namun semua itu tampaknya sia-sia. Xingyu
Yu sudah menggunakan sebuah skill pelindung yang kelihatannya berada pada level tinggi, maka jelas sekali kalau kesatria terbaik umat manusia itu sudah memasuki mode baku hantam serius. Sebelumnya dia bisa memperbaiki segel putra cahaya Ho-Chen yang rusak. Pertama-tama, Xing Yu harus mengurung putranya itu dengan sebuah skill pengunci. Lingkaran sihir yang besar tampak muncul di udara siap untuk jatuh menimpa target yang sudah ditetapkan. Tapi ternyata Ho-Chen yang mengamuk benar-benar tidak bisa ditangani oleh kekuatan manusia biasa. Dia tidak hanya meledakkan skill pengunci milik Xing Yu, tapi juga tetap mengumpulkan mana dalam jumlah besar yang meledak-ledak kemudian balik menyerang siapapun yang berada dalam jangkauan serangannya menggunakan elemen petir. Xing Yu tampaknya masih tidak bisa berani kalau berbuat terlalu kasar kepada putranya itu. Dia akhirnya tetap memutuskan untuk menyadarkan Ho-Chen menggunakan kata-kata. Xing Yu menyentuh kepala Ho-Chen sambil mengirimkan energi penenang, kemudian menggunakan nama ibunya agar Ho-Chen teringat dengan tujuan berlatihnya selama ini. Tidak pernah dibayangkan kalau kesatria terhebat di dunia itu bisa dibanting oleh ledakan energi seorang anak berusia 10 tahun. Ikat rambut yang dibuat oleh Bayu pun terlepas dari kepalanya serta langit yang menjadi saksi dari pertarungan ayah dan anak itu pun seakan takut tak berani mengganggu. Inilah kekuatan sejati dari sang putra cahaya. Kekuatan Ho-Chen meningkat berkali-kali lipat dari status sebelumnya. Dia bahkan sampai membuka cincin warisan dan menggunakan sebuah kartu baru yang belum pernah dia pelajari. Kartu tersebut berisi sebuah skill rahasia kesatria yang disebut Lumin Kia. Masalah yang dihadapi Xing Yu saat ini sangatlah berat. Dia harus memutuskan apakah lebih baik menyerang Ho-Chen dan membuatnya terluka atau membiarkan putranya itu terus begini dan malah meledak tanpa sisa. Segel putra cahaya mengamuk bisa malah menjadi senjata makan tuan yang membunuh pemiliknya. Untungnya, sebelum semua kemungkinan buruk itu terjadi, Ho-Chen pada akhirnya berhasil menenangkan dirinya sendiri. Bukan melalui bantuan Xing Yu, tapi karena ikat rambut yang dibuat ibunya melayang di depan matanya sendiri. Amukan segel putra cahaya berhasil dikendalikan, mana Ho-Chen yang meluap-luap pun telah ditutup dari penampungnya. Xing Yu segera menghampiri Ho-Chen yang tidak sadarkan diri karena ledakan emosi barusan. Dia tidak menyangka kalau Ho-Chen benar-benar bisa mengendalikan dirinya sendiri dan semua itu berasal dari kecintaannya kepada sang ibu seorang. Lalu juga amukan sebelumnya menjadi pertanda kalau Ho-Chen benar-benar sosok terpilih yang menyandang gelar putra cahaya sejati. Ho-Chen yang tak sadarkan diri dipindahkan ke kamarnya. Setelah beberapa saat dia akhirnya bangun dan langsung menemukan Bayu di depannya. Ho-Chen bertanya dengan khawatir, apakah Xing Yu melakukan hal buruk kepada ibunya? Bayu menjawab dengan menjelaskan apa yang terjadi di antara mereka beberapa jam yang lalu. Bayu meminta maaf sambil mengelus-ngelus wajah Ho-Chen. Kala itu dia memutuskan untuk memberitahu putranya sebuah rahasia yang selama ini dipendam dari semua orang, bahwa Tuan Xing Yu sang kesatria terbaik yang menjadi harapan umat manusia adalah ayah Ho-Chen. Xing Yu layaknya kaget banget tuh sampai jebol rumahnya sendiri. Nanti dibenerin ya om. Kasihan Ho-Chen ntar malah keganggu sama nyamuk pas tidur malam. 10 tahun yang lalu bangsa iblis datang ke bumi membawa pasukan yang sangat besar. Xing Yu sebagai kesatria garda depan bertarung melawan musuh umat manusia itu dan akhirnya menderita luka parah. Di saat yang bersamaan Bayu diculik oleh bangsa iblis dan diasingkan ke suatu tempat. Karena pengalaman pahit dan ketidakmampuannya untuk mencari Xing Yu, Bayu memutuskan untuk hidup di kota Odin dengan tubuh yang sakit-sakitan. Dia juga baru tahu kalau di dalam tubuhnya sedang mengandung buah dari cinta mereka berdua. Xing Yu menghabiskan waktu 10 tahun terakhir dengan putus asa. Dia benar-benar lelah mencari sosok istrinya yang hilang entah kemana. Sudah luka-luka karena bertarung di medan perang, istrinya malah diculik iblis. Seharusnya identitas Xing Yu sebagai ayah Ho-Chen bisa langsung diberitahu sejak pertemuan pertama mereka.
Tapi yang ketakutan justru Xingyu sendiri. Dia tidak berani menanggung malu karena sudah menjadi sosok pria yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia memutuskan untuk berusaha menjadi guru Ho-Chen sambil mencoba mengenali sifat anaknya itu. Ho-Chen sepertinya mulai mengerti dengan apa yang terjadi. Dia mendekati Xingyu dan duduk di sebelahnya dengan sangat canggung. Mereka berdua terlihat benar-benar kekeh tanpa ada yang berani memulai pembicaraan. Hingga akhirnya Xingyu memutuskan untuk memuji kehebatan Ho-Chen dalam melewati masa-masa sulit. Xingyu sang kesatria harapan umat manusia itu bangkit dari duduknya, berjalan mengarah cahaya matahari terbenam datang dan berbalik menatap putranya tersebut. 对你表示最真诚的感谢。 Xingyu ingin berterima kasih atas semua hal yang sudah dilakukan Ho-Chen demi ibunya. Bayu adalah sosok wanita yang dia cintai. Tak terhitung ada berapa banyak bangsawan dan orang-orang hebat yang berusaha melamarnya. Tapi hati Bayu pada akhirnya jatuh pada genggaman sosok kesatria kaku yang tak percaya dengan bintang jatuh. Sayangnya meski sudah mendapatkan bunga paling indah, Xingyu justru tidak bisa menepati janjinya untuk terus berada di sisi Baiyue. Bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Kesatria terkuat itu pun kembali dengan wajah yang tertunduk, meminta permohonan maaf dan sebuah harapan kepada Ho-Chen. Dia berharap agar anak itu mau menerima dirinya yang tidak bertanggung jawab ini sebagai seorang ayah. Tanpa Xingyu sadari selama ini Ho-Chen sebenarnya sudah menyukai dirinya. Anak itu mengagumi Xingyu sebagai kesatria hebat yang luar biasa. Karena sudah terlahir tanpa mengenal sosok ayah sama sekali, Ho-Chen tidak peduli dengan kasih sayang yang dimiliki oleh keluarga lengkap. Tapi beberapa kali anak itu membayangkan kalau mungkin saja akan sangat hebat kalau misalnya Xingyu bisa menjadi ayahnya. Padahal kan emang ayahnya gitu ya. Ini hatinya telah tenang. Ho-Chen sama sekali tidak membenci Xingyu. Dia justru terlihat senang ketika mengetahui kalau sosok yang sangat dia kagumi selama ini adalah ayahnya sendiri. Tidak ada lagi sebutan tuan atau kesatria Xingyu. Sosok pria yang berlutut di hadapannya itu mulai sekarang akan dipanggil Ho-Chen dengan sebutan Daddy. Tapi sementara adegan mengharukan antara Ho-Chen dan Xingyu berlangsung di belahan bumi dan jauh di sana sedang terjadi kericuhan besar karena kemunculan pasukan iblis. Banyak manusia-manusia lemah yang menjadi korban atas kebrutalan perang yang tidak berkesudahan.